Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 124090310101002, kelas 1A Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini saya akan memberikan tutorial mereview jurnal sampai proses SLR, apa saja yang harus sinkron, dasar dari mana, juga menjelaskan bagaimana cara membuat footnote sampai daftar pustaka. Baik, di sini kita mulai saja. Selanjutnya. Definisi review jurnal. Review jurnal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menganalisis jurnal yang telah dipublikasikan. Tahap awal dari mereview jurnal yaitu satu, penentuan topik. Untuk melakukan review jurnal, seseorang harus memahami terlebih dahulu topik jurnal yang akan direview. Jadi sebelum kita mereview jurnal, mencari jurnal yang ingin kita review, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Jurnal dengan topik apa yang ingin kita review, seperti itu. Yang kedua adalah pencarian jurnal. Setelah kita menentukan topik yang kita inginkan, baru kita bisa mencari jurnal sesuai dengan topik yang telah kita tentukan di awal. Dalam melakukan review jurnal, penting untuk memilih sumber yang kredibel dan relevan. Gunakan database akademik seperti Google Scholar, PubMed, dan JSTOR untuk menemukan artikel yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, evaluasi kualitas jurnal. Setelah kita menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang telah kita tentukan di awal, kita harus mengevaluasi kualitas jurnal tersebut. Dalam review jurnal, evaluasi kualitas jurnal sangat penting. Pertimbangan faktor seperti indeksasi, impact factor, dan reputasi penerbit untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang keempat, barulah kita bisa menyusun review jurnal. Menyusun hasil dari review jurnal menjadi sebuah dokumen yang sistematis dan terstruktur yang mudah untuk dipahami. Barulah kita masuk ke langkah-langkah melakukan review jurnal. Yang pertama, baca abstrak. Pertama, bacalah abstrak jurnal untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi dan tujuan artikel. Yang kedua, baca pendahuluan. Selanjutnya, bacalah bagian pendahuluan untuk memahami latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah baca metode. Pahami metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, populasi sampel, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah baca hasil dan diskusi. Pelajari hasil penelitian dan analisis interpretasi data yang disajikan oleh penulis. Yang kelima, baca kesimpulan. Perhatikan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasinya untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke studi literatur review atau SLR. Jadi untuk membuat studi literatur review itu yang pertama ada abstrak. Abstrak itu berisi rangkuman tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak itu ada dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian di bawah bagian abstrak itu ada yang namanya kata kunci. Selanjutnya ada pendahuluan, menjelaskan konteks dan masalah yang diangkat. Yang ketiga ada metode, menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Terus ada hasil dan pembahasan, lalu ada simpulan, lalu ada footnote dan daftar pustaka. Mencantumkan sumber informasi yang digunakan menggunakan format yang sesuai. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari review jurnal dan SLR yang telah saya buat. Di sini ada review jurnal yang telah saya buat. Review jurnal dari saya pertama menentukan topik terlebih dahulu. Topik yang saya pilih, yang saya tentukan yaitu software bajakan, perangkat lunak bajakan. Lalu baru saya mencari jurnal yang relevan dengan topik yang sudah saya tentukan tadi. Dan saya menemukan sebanyak 5 jurnal. Dan jurnal pertama adalah jurnal yang berjudul Tinjauan Maslahah terhadap penggunaan software bajakan oleh organisasi Karang Taruna di Desa Kesek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Terlihat dari judulnya, ini sesuai dengan topik yang telah saya tentukan, yaitu software bajakan ya. Software bajakan. Kemudian di review jurnal ada yang namanya penulis, peneliti, volume terbitan, nomor terbitan, tahun terbit, nama penerbit, link jurnal terbitan. Ini bisa kita dapatkan di jurnal, biasanya ada di bagian bawah jurnal. Seperti ini. Ada di bagian bawah jurnal, ada nama penerbitnya, volumenya, nomornya, lalu ada tahunnya juga, lalu kita cantumkan di lembaran review jurnal. Selanjutnya ada latar belakang. Kita cantumkan latar belakang dari jurnal yang kita review. Lalu ada tujuan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan software bajakan oleh generasi Karang Taruna. Biasanya tujuan ini itu ada di bagian abstrak, kemudian ada metodologi, kemudian ada hasil, pembahasan, kesimpulan, dan tanggapan isi jurnal. Kesimpulan ini biasanya itu harus berisi jawaban dari tujuan jurnal. Jadi tujuan jurnal ini kan penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan software bajakan, lalu bagaimana tinjauan maslahat terhadap penggunaan software bajakan. Lalu dijawablah di kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadi penggunaan software bajakan oleh organisasi Karang Taruna Negara Citra meliputi harga software original sangat mahal, kualitas software bajakan dengan software original tidak kalah bagus, kurang fasilitas dari pemerintah daerah, dan lain-lain. Lalu dari tinjauan masalahnya itu penggunaan software bajakan oleh organisasi Karang Taruna Negara Citra merupakan kemaslahatan yang tertolak dan sebagainya. Kemudian di tanggapan kita terhadap jurnal yang kita review tadi. Di sini saya mencantumkan tanggapan saya. Yang pertama, jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan seterusnya. Itu review jurnal yang pertama. Saya menemukan 5 jurnal, berarti ada 5 review jurnal. Cara mereviewnya sama saja seperti jurnal yang pertama tadi. Ini adalah jurnal yang kedua. Ini review jurnal yang kedua dengan judul Jasa Desain Grafis Penggunaan Software Bajakan Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Langkat Anissa Satifah. Masih sesuai dengan topik software bajakan. Kemudian mereviewnya sama saja seperti jurnal yang pertama tadi. Lalu ada jurnal yang ketiga, review jurnal ketiga itu jurnal yang ketiga berjudul Pelanggaran Etika Sistem Informasi dalam Penggunaan Software Bajakan. Masih sesuai dengan topik yaitu software bajakan. Lalu mereviewnya sama saja seperti tadi. Lalu review jurnal yang keempat, mereview jurnal yang berjudul Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan di kalangan mahasiswa FTK UIN Araniri. Masih sesuai dengan topik yaitu software bajakan. Selanjutnya adalah review jurnal yang terakhir, yaitu jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan software bajakan di kalangan mahasiswa. Masih sesuai dengan topik yaitu software bajakan. Lalu ada penulis, volume terbitan, nomor terbitan masih sama seperti yang review jurnal yang pertama tadi. Lalu ada tujuan, lalu kesimpulannya harus menjawab dari tujuan yang telah disampaikan. Selanjutnya, setelah kita membuat review jurnal, saya sudah membuat 5 review jurnal dari 5 jurnal yang sesuai dengan topik yang telah saya tentukan. Barulah kita bisa membuat studi literatur review jurnal atau SLR. Dari 5 jurnal yang telah saya dapatkan, yang telah saya review tadi, saya memutuskan untuk menggunakan judul Penggunaan Software Bajakan dalam Perspektif Sosial Hukum dan Etika. Lalu di sini ada abstrak. Abstraknya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya ada keywords atau kata kunci. Lalu di abstrak ini harus mencantumkan tujuan, metodologi, dan hasilnya. Seperti di sini contohnya tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong penggunaan software bajakan, menganalisis implikasi etisnya, serta meninjau kerangka hukum yang berlaku. Lalu metodologinya melalui studi literatur yang mendalam terhadap 5 literatur relevan. Lalu hasilnya itu jawaban dari tujuannya. Tujuannya tadi kan faktor-faktor pendorong penggunaan software bajakan. Nah, faktor pendorong itu yang pertama ada faktor ekonomi, kemudian kurangnya kesadaran hukum terkait hak cipta, lalu menganalisis implikasi etisnya dari perspektif etika, khususnya dalam konteks etika Islam, software bajakan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hak cipta, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Lalu selanjutnya ada metodologi. Dalam penelitian ini dilakukan pencarian literatur melalui media Google Scholar. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di bagian hasil saya mencantumkan review jurnal yang sudah saya buat. Namun dalam bentuk yang lebih ringkas. Ini hasil dari review jurnal yang pertama, tujuan masalah terhadap penggunaan software bajakan. Ini nama penulisnya, lalu ada latar belakang, tujuan, hasil, kesimpulan. Kesimpulan harus menjawab dari tujuan. Lalu yang jurnal kedua, Jasa Desain Grafis Pengguna Software Bajakan Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Langkat. Lalu yang ketiga, pelanggaran etika sistem informasi dan pengguna software bajakan. Yang keempat, studi evaluasi pengguna software bajakan di kalangan mahasiswa FTK UIN Araniri.
Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan software bajakan di kalangan mahasiswa. Lalu di bagian pembahasan, ini saya buat menjadi 3 poin, yaitu faktor penyebab penggunaan software bajakan, itu ada tinggi harga software asli, kualitas software bajakan yang sebanding, kurangnya dukungan pemerintah, kesadaran hukum yang rendah, kebiasaan sosial dan budaya, lalu aksesibilitas teknologi. Lalu di poin kedua ada tinjauan hukum penggunaan software bajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan sebagainya. Lalu di poin ketiga ada tinjauan etis. Dari sudut pandang etika, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, hak kekayaan intelektual. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, budaya dan kebiasaan. Yang keempat, dampak jangka panjang. Lalu di sini terlihat ada yang namanya footnote. Karena saya mengutip beberapa kalimat dari jurnal jurnal yang saya jadikan sumber, yaitu 5 jurnal tadi yang saya review. Lalu selanjutnya ada simpulan. Jadi di simpulan ini kita mencantumkan kesimpulan dari jurnal yang pertama sampai kesimpulan dari jurnal yang kelima. Setelah itu baru kita mencantumkan kesimpulan dari keseluruhannya. Jadi sini ada pada jurnal pertama, faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadi penggunaan software bajakan oleh organisasi karantina negara citra meliputi ini. Di paragraf pertama itu adalah kesimpulan dari jurnal pertama. Lalu di paragraf kedua, kesimpulan dari jurnal kedua. Pada jurnal kedua, seperti ini kesimpulannya. Lalu pada paragraf ketiga, yaitu kesimpulan dari jurnal ketiga. Dan di paragraf keempat, itu ada kesimpulan dari jurnal keempat. Yang terakhir, paragraf kelima, kesimpulan dari jurnal kelima. Lalu di paragraf keenam, barulah kesimpulan dari semua jurnal tadi berdasarkan hasil literatur review dari 5 literatur bahwa penggunaan software bajakan merupakan isu yang kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sebagainya. Seperti itu. Lalu selanjutnya terakhir yaitu daftar pustaka. Dan di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat footnote dan daftar pustaka. Jadi footnote itu, cara membuat footnote adalah ini footnote nomor 1, yaitu dari sini, footnote nomor 1. Jadi di footnote itu, yang pertama adalah nomor footnote. Ini nomornya nomor 1. Lalu dilanjutkan dengan nama penulis. Di sini nama penulisnya Jerry DKK. Kenapa DKK? Karena penulisnya itu lebih dari 2. Kalau penulisnya 2, bisa menggunakan dan. Jerry dan siapa. Seperti itu. Lalu koma. Dilanjutkan dengan judul jurnalnya, pelanggaran etika sistem informasi dalam penggunaan software bajakan. Ini dicetak miring. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanda kurung, buka kurung, lalu kota terbit, yaitu Batam, lalu titik 2, lalu nama penerbit. Nama penerbitnya, lalu koma, tahun terbitnya 2023. Lalu tutup kurung, lalu koma, terakhir yaitu halaman kita mengutip kalimat ini, yaitu di halaman 25. Lalu ini juga sama, nama, lalu judul, lalu kota terbit, penerbit, tahun, dan halaman. Lalu untuk daftar pustaka, cara membuat daftar pustaka, yaitu dengan di awal daftar pustaka ini adalah berupa nama penulisnya atau penelitinya. Nama belakangnya itu di awal, lalu dilanjutkan dengan nama depannya. Ini Hidayatullah, R. R ini nama depannya, Hidayatullah ini nama belakangnya. Dan Karim ini nama belakangnya, B ini nama depannya. 2022 tahun terbitnya. Lalu dilanjutkan dengan judul jurnalnya, tinjauan maslahah terhadap penggunaan software bajakan oleh organisasi Karang Taruna Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Lalu dilanjutkan dengan nama penerbitnya, KAFA, Journal of Sharia Economic dan Business Law. Lalu ini adalah keterangan jurnal, bisa berupa volume jurnal atau nomor jurnal, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.